Oke, kita semua tahu. Indonesia baru aja bikin gebrakan besar dengan mendatangkan jet tempur Rafale. Ini kekuatan baru yang luar biasa di langit kita. Tapi, di tengah semua kemegahan teknologi ini, ada satu pertanyaan yang penting banget. Di medan perang modern, apa sih arti kekuatan yang sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng apa kunci kemenangan di era digital ini. Biar kebayang skalanya, kita lihat angkanya. 42 unit jet Rafale ini adalah bagian dari rencana modernisasi pertahanan yang wow, nilainya 125 miliar dolar. Dan ini, jujur aja, penting banget dan mendesak. Kenapa? Karena coba lihat, kurang dari separuh armada tempur kita yang sekarang itu siap terbang. Jadi Rafale ini bukan cuma nambahin kekuatan, tapi juga meremajakan tulang punggung pertahanan udara kita. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Punya Rafale hardware paling canggih, apakah itu otomatis jadi jaminan kita bakal menang di abad ke-21? Ternyata kalau kita lihat sejarah konflik-konflik modern, jawabannya mungkin nggak sesederhana itu. Biar kita benar-benar paham konteksnya, yuk kita lihat sebuah studi kasus. Kita sebut saja Operasi Sindur tahun 2025. Tenang, ini cuma skenario fiktif, tapi dibuat serealistis mungkin untuk ngasih kita gambaran gimana sih perang modern itu dimenangkan atau justru dikalahkan. Coba perhatikan deh, seberapa cepat semuanya kejadian. Dimulai dari serangan teroris, dalam sekejap, situasi meledak jadi pertempuran udara super intens selama 88 jam. Ini bukan cuma soal tembak-tembakan, tapi ada dogfight, serangan rudal presisi, sampai perang elektronik yang gila-gilaan. Dan cuma dalam waktu kurang dari 4 hari, salah satu pihak udah harus angkat tangan minta gencatan senjata. Cepet banget kan? Terus, apa dong rahasianya? Kenapa satu-satu pihak bisa menang telak? Jawabannya bukan di satu jenis pesawat tempur. Kuncinya ada pada sesuatu yang disebut kill chain. Ini bukan senjata ya. Bayangin ini sebagai sebuah jaringan tak kasat mata yang nyambungin semuanya. Sensor, radar, data, sistem komando. Jaringan inilah yang bikin satu pihak bisa melihat musuh duluan, menembak duluan, dan akhirnya menang duluan. Nah, dari sini ada beberapa pelajaran super penting yang bisa kita ambil. Pertama, sistem yang nyambung semua atau C4ISR itu ternyata jauh lebih dahsyat dampaknya daripada sekedar punya pesawat canggih yang jalan sendiri-sendiri. Kedua, perang elektronik dan cyber itu bukan lagi figuran. Perannya sama pentingnya dengan pertempuran fisik. Dan yang paling krusial, penguasaan informasi, melawan hoax, melawan disinformasi, itu udah jadi medan tempur baru yang sangat menentukan. Oke, kalau masalahnya serumit itu, soal integrasi sistem, perang siber, perang informasi, solusinya jelas bukan cuma beli alat lagi. Solusinya ada di manusianya. Nah, disinilah Indonesia punya potensi yang sangat unik. Mari kita perkenalkan, Komando Resimen Mahasiswa, atau yang kita kenal sebagai Komenwa. Frasa otak di balik senjata ini pas banget buat ngegambarin peran mereka. Bayangin aja, di zaman sekarang ini, software itu sama pentingnya loh sama hardware-nya. Kita butuh orang-orang pintar, para pemikir, para inovator untuk menjalankan semua sistem pertahanan yang makin hari makin ribet ini. Kita butuh otak di balik semua senjata canggih kita. Terus, apa sih yang bikin Komenwa ini begitu spesial? Jawabannya ada di doktrin mereka, di filosofi inti mereka. Widya, Kastrena, Dharma Siddha. Dengerin baik-baik ya, ini bukan sekedar slogan kosong di barat mereka. Ini adalah perpaduan antara Widya, yaitu ilmu pengetahuan dari kampus, dengan Kastrena, yaitu ilmu keprajuritan. Gabungan keduanya menghasilkan Dharma Siddha, pengabdian yang sempurna. Inilah identitas mereka, para prajurit cendekiawan. Oke, dengan filosofi sekeran itu, pertanyaannya sekarang, gimana caranya Komenwa bisa naik level buat ngadepin tantangan pertahanan modern Indonesia? Ada 3 misi krusial nih yang bisa mereka jalankan. Misi pertama, langsung menjawab tantangan perang informasi. Ingatkan pelajaran dari Operasi Sindur tadi? Perang itu sekarang mulainya dari adu narasi, dari disinformasi. Nah, Komenwa yang basisnya ada di seluruh kampus di Indonesia bisa banget jadi garda karakter digital. Mereka bisa jadi filter, jadi lini pertahanan pertama yang melawan hoaks dan ideologi siber yang sengaja dibuat untuk memecah belah kita dari dalam. Misi kedua, ini soal jadi jembatan teknologi. Ini langsung ngejawab masalah pentingnya sistem yang terintegrasi. Ada model namanya kemitraan Triple Helix. Simpelnya gini, pemerintah ngasih tahu butuhnya apa, industri pertahanan kita yang bikin teknologinya. Nah, Komenwa dengan mahasiswa dari berbagai jurusan
bisa jadi motor risetnya, jadi penghubungnya. Mereka bisa mastiin transfer teknologi dari Rafale itu beneran kita serap dan kita kuasai. Dan yang ketiga, ini nih yang paling keren, evolusi taktis. Coba lihat, Batalion Bairaf di India. Mereka ini unit-unit kecil, lincah, tapi jago teknologi. Nah, Komenwa punya potensi luar biasa buat bikin unit hibrida semacam ini. Bayangin, unit khusus operator drone dari mahasiswa teknik, pakar keamanan siber dari anak-anak IT, semuanya punya disiplin militer. Inilah wajah pertempuran masa depan. Dan semua ini dirangkum dengan sangat indah dalam filosofi Komenwa. Elang itu Komenwa, yang fokusnya adalah terbang makin tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Gagak itu ya semua gangguan, semua polemik yang nggak penting. Daripada ngeladenin si gagak, elang akan terus naik sampai gagaknya kehabisan nafas dan jatuh sendiri. Artinya, fokus pada misi yang lebih tinggi, pengabdian untuk kedaulatan bangsa. Jadi, mari kita tarik kesimpulan. Rafale sudah datang. Ini langkah gede banget buat jaga kedaulatan fisik kita di udara. Tapi, dari semua pembahasan tadi, kita tahu pertarungannya kan gak cuma di situ. Pertanyaan terakhir untuk kita semua renungkan adalah, saat para pilot tempur terbaik kita menjaga langit, siapa yang akan kita siapkan untuk menjaga kedaulatan digital dan intelektual bangsa ini di darat? Jawabannya, mungkin sudah ada di sekitar kita selama ini.